Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perkuliahan terakhir bioteknologi, atau ini merupakan tema yang ada pada perkuliahan biologi untuk pertemuan kelima dan juga yang keenam, yang mana dirangkapkan ke acara keempat, yaitu pertemuan kuliah keempat. Nama saya Rahmi Azahra. Seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya, bioteknologi itu memiliki pengertian ketika ada suatu aplikasi yang menggunakan teknologi, kemudian itu dilakukan terhadap unsur biologi atau komponen biologi untuk menghasilkan suatu produk yang berguna untuk kehidupan manusia. Nah, di sini kita langsung ke contohnya yang klasik atau yang sederhana. Saya kemarin telah memberikan contoh yaitu fermentasi sebagai bioteknologi klasik atau bioteknologi sederhana yang diaplikasikan pada pembuatan produk yogurt atau produk olahan dari hewan yang mana adalah susu yang mengandung laktosa yang dicampurkan dengan bakteri bernama Lactobacillus bulgaricus atau asam laktat. Kemudian produk yogurt akan dihasilkan dengan memiliki karakteristik asam yang tinggi dan di sini akan mudah dicerna bagi penderita lactose intolerance. Dan mengapa? Nah, dikarenakan di sini produk susu ada yang tidak dapat mengkonsumsinya secara langsung dikarenakan tidak dapat mencerna laktosa, sehingga produk yogurt sangat menguntungkan bagi siapa yang ingin menikmati dairy product atau produk dari hewan yang berupa laktosa atau lactose free atau bebas dari laktosa. Dan kemudian bioteknologi klasik juga akan dilakukan terhadap pembuatan wine atau minuman dengan memiliki kadar alkohol yang lumayan tinggi atau kurang lebih sekitar 5-11%. Dan di sini apa yang dilibatkannya itu adalah mikroorganisme berupa yeast terhadap jus anggur. Nah, jus anggur yaitu adalah anggur yang dihancurkan dan ada sari dari anggur tersebut yang mana mengandung gula sederhana yang dipecahkan oleh yeast melalui proses fermentasi dan alkohol akan diproduksi pada minuman wine. Nah, di sini tentunya akan dapat dinikmati oleh teman-teman kita yang ada di dunia barat untuk atau sebagai sajian santap mereka yang mana didampingi oleh minuman berupa wine. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi produk lainnya selain yang melibatkan mikroorganisme, yaitu adalah bioteknologi pada masa kini atau bioteknologi modern, yaitu pembuatan vaksin hepatitis B. Di sini kita tahu ketika suatu produk vaksin itu selalu melibatkan adanya virus yang di-input pada produk vaksin tersebut. Contohnya adalah hepatitis B. Ketika seseorang memiliki penyakit hepatitis B, nah plasma darah itu akan diambil. Nah, itu merupakan mikroorganisme, bukan virus hepatitis B. Ingat. Nah, virus hepatitis B tersebut secara tidak intens maupun intens, volumenya akan ditambahkan kepada produk vaksin, dan kemudian vaksin akan diinjeksikan kepada seorang atau individu, sehingga nantinya individu tersebut kebal terhadap serangan hepatitis B. Nah, hepatitis B tersebut juga vaksinnya diklaim dapat mencegah atau berperan sebagai anti kanker liver. Nah, di sini berarti peran bioteknologi adalah sebagai pengembangan produk. Nah, selain itu kita juga bisa melihat produk bioteknologi dari penggabungan DNA tikus. Nah, apa yang dilakukan pada DNA tikus tersebut? Contoh, saya mau bercerita tentang tikus yang dapat menyala di keadaan gelap. Ya, contohnya adalah ketika DNA tikus digabung dengan DNA kunang-kunang. Nah, itu contohnya ya, contoh konyolnya. Nah, DNA kemudian digabung antara DNA tikus dan juga sedikit DNA kunang-kunang. Nah, mungkin pada saat kondisi gelap, tikus tersebut nanti akan memancarkan cahaya pada telinga maupun hidungnya. Nah, sehingga nanti akan memudahkan pemburu tikus untuk memburu tikus tersebut di keadaan gelap. Nah, itu merupakan proses bioteknologi dengan memanfaatkan proses biokimia ya, atau penggabungan DNA dan juga mutasi. Dan selanjutnya yaitu adalah ada bioteknologi untuk perkebunan. Di sini contohnya adalah BT. BT itu adalah jenis dari bakteri yang mana dapat digabungkan ke tanaman kapas atau BT cotton. Kita bilangnya seperti itu di dalam perkebunan atau komoditas kapas. Nah, mengapa itu penting? Dikarenakan BT ini jika digabungkan ke genetik pada tanaman kapas akan membantu kekuatan kapas agar tidak terserang serangga. Sehingga di situ tingkat retensinya adalah 90 hingga 100% dan dapat mempertinggi atau dapat meningkatkan produktivitas dari hasil kapas tersebut. Nah, itu merupakan proses bioteknologi dalam genetically modified organism atau GMO. Nah, setelah itu apalagi untuk pangan? Nah, di sini kita beralih ke bahan pangan yang dinamakan nasi emas atau beras emas ya. Beras emas itu
yang saya ingat, itu merupakan program yang dibuat dari tahun 1990 oleh ilmuwan berasal dari Eropa untuk wilayah Asia, yang mana telah diketahui ketika adanya defisiensi atau kekurangan vitamin A terhadap populasi tertentu di Filipina. Nah, sehingga di sini diharapkan membantu adanya kekurangan populasi yang menderita defisiensi vitamin A. Nah, mengapa ada beras emas? Nah, beras emas di sini adalah varietas yang berbeda dibanding dengan beras yang biasanya, yang mana warnanya putih dan hanya mengandung tinggi karbohidrat. Nah, tapi di sini beras emas mengandung tinggi beta karoten, yang mana kita ketahui beta karoten ketika kita cerna di dalam tubuh akan menjadi vitamin A. Contohnya adalah proyek GMO atau Genetically Modified Organism terhadap varietas beras biasa yang dicampur sedikit genetik dari beta karoten. Atau di sini kita bisa katakan transgenik tanaman atau transgenetik tanaman, sehingga beras diharapkan memproduksi padi atau beras dengan beta karoten yang tinggi. Nah, nantinya pangan tersebut akan dikonsumsi sebagai makanan pokok pada masyarakat Asia yang sebagian besar memakan beras sebagai makanan pokoknya, dan di sini akan dilakukan adanya pencernaan beta karoten atau penyerapan beta karoten sebagai vitamin A di dalam tubuh konsumen. Nah, di sini makanya sangat berguna untuk pengaplikasian bioteknologi. Baik, sekarang waktunya untuk memberikan kesimpulan perkuliahan bioteknologi. Jadi, bioteknologi itu apa sih? Jadi, bioteknologi itu yang pasti adalah proses yang melibatkan teknologi dan juga mikroorganisme atau bagian mikroorganisme dan juga proses biokimia dengan tujuan menghasilkan produk yang berguna untuk kehidupan masyarakat. Ingat, mikroorganisme tadi yaitu adalah contohnya yeast atau bahkan penambahan bakteri seperti Lactobacillus bulgaricus. Dan di sini bagian mikroorganisme contohnya yaitu adalah virus, virus atau plasma darah penderita dari hepatitis B yang dimasukkan ke dalam produk vaksin dengan tujuan untuk menjadikan vaksin tersebut injeksi atau input terhadap orang yang sehat, sehingga orang yang sehat nanti akan memiliki kekuatan atau retensi terhadap virus hepatitis B. Dan yang ketiga yaitu adalah proses biokimia, contohnya yaitu adalah transgenetik atau transgenik pada tanaman maupun hewan. Baik, sekian dari saya dan saya memiliki tugas untuk kalian. Jadi tugasnya adalah kira-kira dari pengamatan yang telah kalian lakukan sebelumnya selama 3 minggu terhadap tanaman yang kalian miliki, apa masalah yang kalian dapatkan? Dan kira-kira lagi bioteknologi apa yang dapat diaplikasikan terhadap tanaman tersebut? Misalnya dari sebelum panen maupun saat penanaman atau setelah penanaman yang berupa produk. Dipilih saja salah satunya, kira-kira aplikasi bioteknologi apa yang dapat diaplikasikan terhadap produk atau tanaman yang kalian pilih. Oke, terima kasih. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.